Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa warahmatullahi Lentera wabarakatuh. Umat MPU Aceh, bertemu kembali dalam episode kali ini tentang wakaf menurut perspektif syariat Islam. Bersama kita telah hadir dua orang narasumber. Yang pertama Abu Dr. Tengku Haji Abdul Ghani Isa SHMAG. Beliau adalah anggota MPU Aceh dan juga purna tugas staf pengajar dari UIN Araniri Banda Aceh, dan beliau juga aktif di berbagai organisasi dan juga sangat aktif di mengisi halaqah di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Assalamualaikum Abu, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah ya. Baik, narasumber kita yang kedua adalah Bapak Zulfahmi SAG MH. Beliau dari Badan Wakaf Indonesia Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Oke, baik pemirsa sekalian, selengkapnya akan kita sajikan setelah yang berikut ini. Wakaf tunai adalah jenis wakaf yang dilakukan dengan menyumbangkan uang tunai atau surat berharga untuk kepentingan umum atau ibadah sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf ini hukumnya jawaz atau boleh dan diperbolehkan dalam Islam dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijaga dan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Kelebihan wakaf tunai dapat memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan bagi masyarakat. Wakaf tunai dapat digunakan untuk membiayai program sosial dan ekonomi umat. Wakaf tunai dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pandangan ulama tentang wakaf tunai, mayoritas ulama membolehkan wakaf tunai dengan syarat-syarat tertentu. Wakaf tunai dianggap sah jika digunakan untuk tujuan yang dibolehkan secara syar'i dan nilai pokoknya dijaga. Beberapa ulama berbeda pendapat tentang keabsahan wakaf tunai, tetapi banyak yang membolehkannya sebagai bentuk sedekah jariah. Dalam praktiknya, wakaf tunai telah banyak digunakan dan memiliki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemerintah Indonesia bahkan telah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang atau GNWU untuk meningkatkan partisipasi umat dalam program wakaf. Lantas, seperti apa wakaf tunai menurut perspektif syariat Islam? Simak selengkapnya dalam podcast Lentera Umat episode kali ini. Oke, baik, barangkali yang pertama kami ingin tahu dulu dari Pak Zulfahmi ini, Pak. Ya. Pak, sebenarnya wakaf tunai itu apa, Pak? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ayahanda kami, Pak Dr. Haji Ghani Isa SHMH, kemudian host yang sudah mengawal kita untuk melaksanakan podcast ini. Pertama sekali kami mohon maaf mewakili BWI Aceh yang sebenarnya yang segianya dan seharusnya ini memenuhi undangan ini ataupun untuk podcast kali ini langsung oleh Ketua BWI Aceh Prof. Fauzi Saleh yang saat ini sedang berada di Abdiya. Baik, singkat saja untuk wakaf tunai ini dengan kata lain mungkin wakaf uang ya. Ya, wakaf uang. Cuman wakaf tunai ini kalau di Indonesia sebagaimana fatwa MUI itu terbagi kepada dua. Pertama, uang tunai ya, uang yang mungkin kita sekarang ini rupiah ataupun dalam berbentuk mata uang lainnya. Tapi sekarang bisa dikembangkan juga dalam bentuk surat berharga. Nah, jadi wakaf tunai ini wakaf yang berbentuk uang ataupun surat berharga yang diwakafkan oleh si pewakif kepada badan-badan pengelola wakaf seperti misalnya BWI ataupun nazir yang lainnya. Untuk itu wakaf tunai ini sangat kita perlukan dan sangat kita dukung karena memang dia lebih fleksibel, lebih luas penggunaannya. Seperti yang kita ketahui bersama dan maklum, wakaf itu pada masa-masa sebelumnya itu wakafnya seperti wakaf tanah misalnya.
bangunan dan itu terbatas kemampuannya. Tapi kalau wakaf tunai ini dia lebih fleksibel dalam pengelolaan wakafnya. Artinya bisa melalui nominal yang kecil ataupun yang besar, atau mungkin bisa dengan dalam bentuk kelompok yang beramai. Artinya siapa saja dan seluruh masyarakat, dari kalangan masyarakat biasa yang ekonominya mungkin pas-pasan sampai dengan konglomerat sekalipun. Jadi siapa saja dalam bentuk berapa saja, dan lebih membuka peluang untuk masyarakat luas bisa berpartisipasi untuk berwakaf ini. Ya, baik. Terima kasih. Ini Abu Ghani ini apa landasannya itu sehingga memungkinkan ada wakaf tunai atau wakaf konvensional dulu, kira-kira gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Syukur dan puji pada Allah sembari kita terus berselawat pada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa wakaf ini sudah ada sejak masa Rasulullah. Walaupun masih dalam batas-batas jenis harta tertentu ya. Ya, seperti disampaikan tadi pada awalnya, ini kan wakaf benda tidak bergerak, wakaf benda tetap seperti tanah ya, bangunan atau toko, lain-lain properti. Tapi dengan perkembangan era hari ini, terus ini terjadi sebuah dinamika sehingga menggeliat ya, tidak hanya madrasah ya, masjid dan kuburan, tetapi terus dikembangkan dalam bentuk-bentuk yang lain seperti benda bergerak. Wakaf uang misalnya, atau wakaf selain uang. Ya. Kalau kita lihat kenapa ada wakaf uang, yang pertama memang kalau kita lihat dalam sejarah perkembangannya, wakaf dinar ini sudah dimulai pada abad kedua ya, sudah dimulai wakaf dinar. Wakaf dinar, ya. Bukan wakaf uang, tapi dinar. Dinar itu juga uang, tapi dalam bentuk ya emas atau perak ya. Dulu itu Imam Az-Zuhri yang hidup sekitar abad pertama Hijrah itu mewakafkan dinar. Hukumnya itu jais ya, boleh, mubah. Tapi dengan cara katanya dia harus diinvestasikan. Diinvestasikan secara muzarabah, dan hasilnya itu nanti baru digunakan untuk maukumalih, penerima manfaat. Jadi begitu, dan ini diikuti oleh beberapa imam mazhab lainnya seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan sebagainya. Tapi berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mereka dalam hal ini tidak membolehkan wakaf uang karena innya itu berubah-ubah, berpindah-pindah dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di dalam fatwa MUI 2002 yang lalu, itu hukumnya jais, boleh. Wakaf nukut, wakaf tunai ini. Kemudian kita diperkuat oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam fatwa nomor 1 2021. Nah, ini sudah memperkuat lagi, walaupun di situ dalam fatwa pertama wakaf uang itu tidak dibolehkan. Jadi tapi poin yang kedua dalam fatwa MPU Aceh itu sudah membolehkan. Kita kembali sedikit kepada mazhab Hanafi. Tapi dengan catatan benda itu juga tidak boleh hilang, tapi harus dijaga. Uang itu misalnya berapa, 1 miliar. 1 miliar itu uang modal awal asalnya itu tidak boleh hilang. Apapun yang terjadi itu harus tetap ada. Innya dijaga. Nah, jadi begitulah legalitas wakaf. Tapi nanti yang digunakan apa? Investasi itu, muzarabah itu. Hasil dari yang 1 miliar itu yang digunakan kepada maukumalih, penerima manfaat misalnya. Jadi saya kira seperti itu. Makanya sekarang
walaupun kita masih merangkak tentang wakaf uang ini di Aceh, tapi tidak ada persoalan lagi. Artinya sudah boleh. Karena sudah diberi legalitas oleh MPU Aceh. Sudah sepakat dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depan itu akan lebih baik dalam semua jajaran jenjang untuk melakukan wakaf uang ini secara baik sebagainya. Ya, baik. Oke. Pak Jul, jadi ketika orang misalnya punya uang katakanlah nominal yang relatif rendah, dia ingin berpartisipasi karena kalau dipikir nih, kalau wakaf besar kan tidak semua orang mampu. Itu gimana prosedurnya? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Abu Ghani tadi, jadi wakaf uang ini walaupun sedikit ataupun besar, yang penting dia diyakini bahwasanya ainnya itu tidak boleh hilang, dia tetap. Jadi keuntungan bagi mudharabah yang dari uang itu yang harus siapa yang yang mengolah itu pertama Nazir juga. Cuman kalau melalui sekarang, untuk zaman sekarang itu kita bisa ke lembaga keuangan seperti bank, perbankan. Itu bisa. Kalau kita di sini ada Bank Aceh, kemudian ada Bank BSI, kemudian nanti bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan BWI ataupun nazir-nazir yang lainnya. Nah, peluang ini terbuka seperti yang disampaikan oleh Abu Ghani tadi. Di MPU Aceh juga sudah membuka dengan mazhab Hambali tadi, Hanafi tadi. Jadi ini kan memberi kesempatan, karena semangat berwakaf sekarang di Aceh, khususnya di perkotaan, masyarakat yang sudah ekonominya bagus, itu sangat tinggi. Tetapi mereka tidak mempunyai nominal yang besar, mungkin 1 juta, mungkin 500.000, bahkan yang mungkin 100.000, 50.000. Nah, ini kita buka 100.000, jangan dianggap kecil, enteng. Tetapi kalau ada sekian ribu orang, kemudian ada sekian ratus ribu orang, bahkan 1 juta orang, kalau penduduk Aceh sekarang 5 juta, 1 juta saja dikalikan 5, Masya Allah, ini kan luar biasa. Nah, tentunya yang mengelola ini adalah lembaga-lembaga yang dijamin oleh pemerintah, legalitas formalnya seperti bank tadi, bekerjasama dengan BWI, bekerjasama dengan nazir wakaf yang lainnya. Nah, tentunya ini sudah disikapi oleh pemerintah Aceh melalui tadi MPU, kemudian pemerintah Aceh melalui Baitul Mal juga, kemudian melalui BWI secara nasional, dan ini diatur memang. Nah, termasuk LP, namanya lembaga penjamin simpanan itu. Nah, itu juga sudah ada kerjasama, saya pikir, dari pemerintah Aceh untuk menjaga ain wakaf yang seperti disampaikan tadi tidak boleh hilang. Nah, ini kan bagus sekali, produktif ya, kan ya. Jadi masyarakat yang ulun napeng bacutnya. Baik. Terus siapa ini yang berwenang menjaga? Ini masyarakat ketika ini misalnya booming bahwa sekarang ternyata sudah ada wakaf tunai. Siapa yang bertanggung jawab menjaga angin tadi itu, hidupnya? Terima kasih. Saya kira ini kan tadi yang namanya wakaf itu yang berwenang mengawal, menjaga, memberdayakan itu kan nazir. Jadi tidak ada kewenangan pihak lain. Jadi yang menyangkut dengan wakaf itu nazir lah yang punya otoritas di dalam mengawal, memberdayakan harta benda wakaf termasuk hasilnya. Jadi kalau memang ada hasil, misalnya sekarang kan kalau kita di Aceh atau di provinsi lain, yang berhak menerima wakaf uang adalah LKS PWU. PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Jadi kalau di Aceh seperti disampaikan tadi, kita ada beberapa bank baik lokal maupun nasional. Kalau lokal, Bank Aceh Syariah, PPRS, Hikmah Wakilah, sudah ada izin pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Tapi kalau yang nasional itu Bank Syariah Indonesia. Jadi seperti di sana penempatan yang namanya wakaf uang itu. Siapa nanti yang jadi di sana ada PPIW-nya di bank. Kalau wakaf tanah itu PPIW-nya di KUA. Tapi kalau wakaf uang dan benda bergerak lainnya itu di LKS PWU, sudah ditunjuk oleh pemerintah atau oleh pimpinan bank itu yang memahami tentang seluk-beluk
keuangan syariah itu. Jadi seperti itu. Jadi nazir tetap berkolaborasi, dan penggunaan dana kemana nanti hasilnya itu urusan nazir. Urusan nazir. Nazir kemana misalnya untuk beasiswa atau untuk MKM, pemberdayaan ekonomi umat misalnya. Itu nazir lah yang nanti yang akan melaksanakan kegiatan itu dengan penuh amanah dan diharapkan mengurangi hal-hal yang bersifat menimbulkan risiko lah dan sebagainya. Jadi nazir lah nanti yang akan mengawal semua proses baik uang yang disimpan di bank itu maupun pemanfaatannya. Itu pemanfaatannya bukan oleh bank syariah itu, bukan oleh KSPBU, tapi kewenangan otoritas, kewenangan daripada nazir. Kemana penggunaan hukum alihnya itu. Saya kira begitu. Ya, baik Pak. Jadi secara berkala PPAIW yang ada di LKSPBU ini melaporkan ke nazir. Seperti apa Pak prosesnya? Misalnya ini kita udah terima nih total wakaf tunai segini. Iya. Nanti kan hasilnya dari muzarabah investasi itu. Iya, artinya setahun. Setahun accountable. Iya, setahun nanti kan ada neraca. Dilapor oleh LKSPBU atau yang menangani persoalan wakaf uang di bank syariah tersebut kepada nazir. Ini ada hasil tahun ini sekian. Ya, misalnya 500 juta misalnya. Mau dibawa kemana? Itu nazir lah nanti akan memprogramkan sesuai dengan hasil musyawarah nazir itu sendiri. Karena nazir ini kan bukan satu orang. Satu, 3 sampai 5 orang bisa nazir itu. Nazir lah nanti yang berwenang untuk menyalurkan hasil dari muzarabah atau investasi dari bank selama setahun dan sebagainya. Saya kira begitu. Baik. Berarti untuk Provinsi Aceh itu hanya ada satu nazir yang wakaf tunai ini, Pak. Nazir itu kan setiap perbankan itu. Oh, setiap perbankan. Misalnya nazir A di Banda Aceh, dia ada menerima uang dari hamba Allah wakaf misalnya 500 juta. Nazir A ini setelah menerima bersama wakif, dia ke bank LKSPBU. Mendaftarkan, menyetur, dan nanti akan diberi sertifikat oleh bank. Akta tadi, akta tanda terima uang itu diberi oleh bank yang 500 juta itu. Misalnya wakif diberikan kepada wakif lewat nazir nanti. Misalnya saya punya uang 1 juta, saya masuk juga ke rekening wakaf itu, maka bank itu memberikan sertifikat kepada saya. Tapi kalau kurang 1 juta, bank belum bisa memberikan sertifikat. Tapi bisa sampai 1 juta nanti baru bank memberikan sertifikat pada saya. Baik, Pak Zul, ini kan potensinya ini besar sekali. Nah, apa yang dilakukan BWI Pak untuk menjadikan ini sebuah kebiasaan di masyarakat sehingga ini kan membuka ruang gerak pada semua orang sehingga dia bisa berwakaf. Terima kasih. BWI Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh yang ada di Banda Aceh sekarang itu kita mensosialisasikan melalui mimbar-mimbar seperti ini misalnya, podcast ini, kemudian khutbah Jumat, ceramah, bahkan ke safari-safari subuh. Nah, ini kita sudah merangkul beberapa penceramah untuk giat seperti ayah Anda Gani, beliau ceramah, memberi ceramah ataupun tausiah di Masjid Raya, tetapi mengaitkan juga dengan masalah-masalah wakaf, kemudian semangat untuk berwakaf dan jenis-jenis wakaf. Nah, kenapa muncul tanah wakaf tunai ini atau wakaf uang ini? Ya seperti tadi, karena menjawab dilema masyarakat yang antusiasnya tinggi, tapi bagaimana caranya mereka bisa juga berpartisipasi? Dan dia luas, seperti tadi ada biaya pendidikan, kemudian prestasi mahasiswa, kemudian ada untuk perekonomian rakyat seperti nyak-nyak di pasar-pasar itu bisa nanti kita bantu dengan wakaf uang ini tunai ini. Nah, yang dilakukan WI pertama kita sudah seperti sekarang kita hari ini seperti yang kami sampaikan tadi, seharusnya yang memberikan katakan menjadi sumber di sini di broadcast ini di MPU ini itu Prof. Fauzi Saleh. Kebetulan beliau sedang dan beberapa pengurus lainnya sedang berada di Abdiya untuk membuat rapat kerja seluruh BWI se-Aceh perwakilan. Jadi setiap kabupaten kota di hari ini di samping pelantikan pengurus BWI Aceh Barat Daya, kemudian di Blang PD atau di Aceh Barat Daya saat ini pagi ini sedang berlangsung raker. Nah, kita ada beberapa divisi
Di situ kalau kami divisi tentang kelembagaan dan advokasi, jadi seperti tadi kita mendampingi siapa saja pewakif yang akan menyerahkan uangnya, kita dampingi. Artinya kita memberi advokasi, kemudian literasi untuk masyarakat supaya dia nyaman dan aman. Ya, artinya si wakif yang sudah tahu bahwa satu bank menerima wakaf tunai, dia juga boleh langsung. Boleh, boleh langsung. Tapi nanti kan dikelola juga dengan baik. Abu sesuai ketentuan syar'i. Sebenarnya siapa aja yang boleh menerima hasil dari wakaf tunai itu? Yang pertama, kalau memang sudah disebutkan oleh pewakif yang memberikan hartanya, nadir ini harus mengikuti apa yang sudah diberikan ikrar oleh wakif. Tapi kalau wakif tidak memberikan kemana uang ini nanti hasil yang digunakan, itu ada kewenangan nanti pada nazir. Jadi nazirlah yang bisa mengatur, tapi tidak boleh keluar dari rambu-rambu syariat. Di dalam undang-undang wakaf, Undang-Undang 41 2004 itu sudah dijelaskan bahwa hasil produktif dari wakaf atau hasil investasi dan muzarabah dari wakaf uang atau wakaf produktif lainnya, yang pertama untuk rumah ibadah, masjid, tempat-tempat ibadah, itu diatur dalam undang-undang. Yang kedua untuk pendidikan formal atau non formal, ya. Yang ketiga untuk UMKM, pemberdayaan ekonomi umat, ya, itu dibolehkan. Kemudian yang terakhir ada hal lain, misalnya beasiswa sangat mendesak atau apa, anak yatim dan sebagainya, kan itu sudah diberikan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Tapi kalau tadi oleh wakif sudah mengikrarkan bahwa hasil ini atau manfaatnya nanti ini harus ke masjid, itu harus ke masjid. Jadi begitu. Atau untuk kemaslahatan umat lainnya misalnya. Jadi kalau tidak disebutkan, itu kewenangan nazir. Kewenangan nazir itu mengatur. Tapi tidak boleh keluar dari regulasi yang ada dan prinsip-prinsip syariah. Nanti pengwakaf ya main judi, judul dan sebagainya, ya. Atau tempat-tempat yang tidak dibenarkan oleh syariat, ya, digunakan oleh wakif, itu sangat dilarang dan sebagainya. Saya kira begitu. Baik. Pak Zulfahmi barangkali Pak, itu BWI melakukan nggak upaya yang masif misalnya mengkampanyekan ini? Ini kan kekuatan ekonominya kan besar sekali. Apakah tentu sosialisasi dengan cara kekinian yang mudah dijangkau, mudah dilihat orang, karena semua orang pegang pada media sekarang, media sosial. Gimana kira-kira BWI mentransformasi ini? Ya, terima kasih. Alhamdulillah sampai dengan hari ini dan mungkin ke depan nanti BWI tetap mengikuti perkembangan media sosial. Kita punya Instagram, kita punya TikTok, kita punya Facebook, kita punya Twitter dan sebagainya. Dan itu dikelola satu divisi kehumasan. Dan ini mungkin bisa dicek nanti di web BWI kita Aceh khususnya, itu ada sampai dengan sekarang. Bahkan setiap kegiatan seperti ini, kemarin kita Pak Dr. Gani ya, Ayana, kita kemarin turun ke Aceh Barat. Ke Aceh Barat itu untuk Ruislah. Jadi tanah yang kena tukar Ruislah itu terkena proyek strategis nasional waduk di Aceh Barat itu di KW 16. Nah, itu kita liput terus itu sampai dengan tadi pagi saya ikutin, itu ada masuk. Itu yang mengelolanya Saudara Nasril. Dan itu ada tanah wakaf di situ. Ada tanah wakaf, kemudian terkena proyek strategis nasional waduk untuk pengairan pertanian masyarakat di Aceh Barat. Letaknya di KW 16 itu. Itu kemarin kita datang BWI Aceh untuk memastikan verifikasi bahwasanya letak tanah dan sebagainya. Ini artinya apa? Untuk mengkampanyekan secara masif kita tetap, selain tadi seperti di mimbar-mimbar khutbah, ceramah, kemudian kegiatan majelis taklim sebagainya, kita tetap di media sosial. Karena zaman sekarang memang salah satu wadah ataupun wadah lah ya untuk mengkampanyekan itu media sosial. Dan ini dikelola oleh orang yang profesional dan juga penggelut media sosial, Saudara Nasril itu. Terima kasih. Kembali ini Abu, apakah misalnya suatu saat misalnya sebagaimana itu gembar-gembor selama ini wakaf Lam Padang misalnya,
itu berhasil kembali ke yang berhak. Apakah hasil itu kan menghasilkan tiap hari, tiap minggu banyak sekali event. Apakah itu hasilnya itu masuk kategori wakaf tunai? Itu wakaf. Jadi kalau memang ada aset benda tidak bergerak, itu diproduktifkan. Ya. Misalnya tanah kosong, tanah wakaf diproduktifkan, properti, bangun rumah sewa kan dan sebagainya, atau usaha-usaha kegiatan ekonomi lainnya sehingga menghasilkan, itu namanya wakaf produktif. Jadi menghasilkan itu. Jadi wakaf produktif nanti hasilnya juga akan digunakan untuk kepentingan umat ini. Ya, kalau itu memang milik masjid raya, tentu lebih utama domainnya adalah itu masjid raya. Jadi kalau nazirnya masjid raya. Iya, nazir masjid raya. Jadi dia kalau ke masjid itu harus lebih banyak persentasenya. Misalnya 50%. Ya. Jadi mungkin 50% harus ke masjid. Mungkin 10% bisa untuk pengelola. Mungkin 40% itu di saving untuk pengembangan atau perbaikan rumah-rumah atau toko atau apa lain lah, pengembangan wakaf produktif. Jadi seperti itu nanti. Apakah sekarang masjid sudah menerima haknya? Saya kira secara legalitas hukum nazir belum. Tapi kalau memang mungkin diberikan ke masjid itu terserah sebagai hadiah. Tapi kalau bentuk wakaf sebagai hasil wakaf mungkin seingat saya belum diterima oleh nazir. Ya, mungkin UPTD terima itu urusan lain kan, sebagai sedekah dan sebagai bantuan. Karena dia kan yang terima hasil wakaf itu adalah nazir, bukan pihak lain. Nazir lah yang punya kewenangan di dalam mengatur proses transaksi ini dan sebagainya. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Baik. Barangkali terakhir nih Pak Zulfahmi, adakah hal yang ingin disampaikan sehubungan bagaimana nantinya wakaf tunai ini betul-betul menjadi viral, menjadi kekuatan ekonomi baru bagi masyarakat kita, menciptakan lapangan kerja dan lain-lain. Baik, terima kasih pemirsa podcast MPU yang kami muliakan, dirahmati Allah. Kami dari BWI Aceh mengimbau untuk sama-sama kita berjuang dan secara masif ya tadi, baik di praktek maupun di dakwah untuk menyampaikan ini. Karena kami pikir sekarang untuk orang berwakaf itu harus kita buka peluang seluas-luasnya, dipermudah. Karena sekarang kita zaman IT, di dalam HP itu orang bisa mentransfer sekian puluh ribu bahkan sekian puluh miliar di dalam HP. Jadi ini kan suatu dilema dan keharusan, tuntutan zaman. Orang dengan banking, orang dengan QRIS dan sebagainya, itu juga fakta di lapangan dan itu harus kita sikapi. Nah, makanya kita di WI itu tetap membuka kemungkinan untuk mempermudah semudah-mudah mungkin. Seperti tadi yang Pak Dr. Gani sampaikan tadi, itu bank itu juga memberikan sertifikat. Nah, ini kan bentuk bahwasanya penghargaan, kemudian kemuliaan kepada orang yang memberikan wakaf. Walaupun dia 1 juta. 1 juta dikalikan 100 berapa? Kemudian dikalikan 1000 dan sebagainya. Jadi kita berharap kepada generasi muda milenial sekarang yang akrab dengan IT, mereka walaupun 20.000 mereka bisa berwakaf. Jangan asing di antara mereka. Baik. Saja. Terima kasih. Silahkan Abu barangkali. Kita mengharapkan baik internal dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan juga masyarakat, bagaimana kita berkolaborasi memperkuat ekonomi Aceh ini melalui salah satu upaya menggerakkan wakaf uang atau wakaf tunai. Dan ini sudah dilegalisasi oleh MPU Aceh melalui Fatwa nomor 1 tahun 2021 wakaf tunai. Dan ini jadi landasan payung hukum dalam kita bergerak. Kalaupun ada perbedaan, kita bisa diskusikan dan sebagainya. Dan manfaat wakaf uang ini tentu lebih luas dibandingkan dengan wakaf aset benda tetap lainnya. Dan kalau wakaf, orang memberikan wakaf tanah mungkin hanya sekitar itu manfaatnya. Tapi kalau wakaf uang ini bisa menerobos lintas provinsi sampai nasional dan sebagainya, insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Yang mudah-mudahan ke depan Allah memberikan kemudahan dan mengetuk hati orang-orang kaya
menjadi hati-hati yang dermawan Ya. dalam menyisihkan atau melepaskan bagian-bagian nikmat yang Allah berikan tentu untuk kepentingan agama ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para narasumber. Waktu juga nih yang memisahkan kita. Moga kita di lain kesempatan bisa bertemu kembali. Pemirsa, demikian podcast hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.